Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nggak mungkin ngajar kok gaji dosen kok 1 miliar, itu nggak mungkin. Udahlah gratis aja lah. Bapak nggak mungkin bisa bayar saya, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Rata-rata minal fuqara wal masakin, Pak. Mau bayar semesteran saya kadang telat kok. Loh, saya tahu, saya pernah mahasiswa kan. Ya kan mending saya sedekahkan. Berarti yang gaji saya siapa? Gusti Allah, Mas. Itulah luar biasanya sedekah itu. Sedekah ilmu apalagi, wes luar biasa. Diganti sama Allah berlipat-lipat dan kamu tidak akan menyangkanya, Mas. Itulah kunci kesuksesan kita salah satu. Nah, oke, kerjaan terpasang. Kalau bagus kira-kira yang pengurus masjid tadi atau jamaah-jamaah tadi itu kira-kira merekomendasikan ke orang lain nggak, difoto terus selfie, dicari ini kerjaan bagus sekali ini. Karena siapa ya ini? Di bawah itu jangan sampai lupa ada tanda tangan Anda. Muhammad Rauf. Tapi nggak usah norak, dikasih gede, ya. Muhammad Rauf, hubungi nomor ini ya, itu lebih banget ini namanya. Jangan cok tenan nak ngono kuwi. Aduh, Jawa Timur ya, janganlah gitu. Ya nggak usah nomor HP. Nomor HP cukup dikasih panitia masjid, Pak. Nanti kalau ada yang minta, tolong Pak hubungi nomor saya, Pak ya. Kasih tahu ke kontak saya. Oh iya Mas, kan paling gitu. Ya, nama itu itikaf di depan pengimaman ditulisin nomor WA, kurang ajar apa ora? Asu tenan, pasti ngono. Jadi kamu itu harus tahu, itu namanya bukan berbisnis kamu itu, malah cemer kamu itu, malah mempermalukan dirimu sendiri akhirnya kamu. Masuk akal nggak? Kira-kira tadi bapak-bapak tadi pengurus masjid itu memperkenalkan ke orang lain kalau bagus? Bagus, pasti memperkenalkan ke yang lain. Saya pun begitu, saya banyak job itu juga dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Terus sampai sekarang ini ada beberapa job yang belum sempat saya selesaikan. Nulis kaligrafi di masjid, ada nulis mushaf akbar, macam-macam. Tangannya cuma satu masalahnya. Sementara Anda tak suruh bantu, belum bisa kan, repot kan urusannya kan. Oh, masih kacung semua ini. Bikin TSP aja baru latihan, bikin ornamen juga baru belajar di sini kan. Iya nggak? Nah itu loh Mas. Ya, makanya saya bilang berkali-kali, alaikum bi husnil khotbah innahu mimma fatihir rizki, itu pola Ali, bukan pola saya. Perbaikilah kaligrafimu sehingga itu menjadi potensi peluang pintu rizkimu nanti ke depan. Itu ya Mas yang penting, Mas. Itu baru 1 masjid, 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid, 5 masjid, 10 masjid. 1 bulan itu saya nggak mati 5, 6, bahkan sampai 10 masjid yang kita kerjakan. Nah sekarang Asyri Art dan PSKG bukan hanya mengerjakan kaligrafinya saja, tapi rancang bangun masjid, nilainya sudah miliaran. 1 masjid bisa sampai 4 miliar, ada yang 5 miliar. Bikin menara saja itu bisa 300 juta, ini paling murah 150 juta. Kalau kamu nggak belajar, pastikan kamu paling nonton saya kan, ya Ustadz Asyri, terus ngiler kan? Ngiler nggak kira-kira? Makanya kamu di sini tak kompori, tak racuni kamu biar benar-benar keracunan ini. Benar-benar belajarnya sungguh-sungguh. Dan kamu jangan meremehkan, meskipun tempatnya seperti ini. Nggak kalah sama kampus yang hebat-hebat itu. Loh, ini fantulnya Allah loh Mas. Jadi kamu jangan meremehkan dunia pesantren kamu. Artinya kita nggak kalah dengan kampus-kampus yang gede-gede, yang tinggi-tinggi. Yang sarjana-sarjana kaya. Kamu bisa aja nanti tak bikinkan sarjana. Mau? Lulus dari pesantren Ramadan 1 bulan ini tak berikan gelar sarjana kaligrafi PSK. kaki. Kamu siapa? Muhammad Rauf. Ya, SK. Loh, ada tambahan SK ini apa ini? Loh, sarjana kaligrafi ini. Siapa yang ngasih jasa ini? Ustadz Asyri. Tambahin jangan murah popo. Loh, memang benar-benar bagus kok, nggak apa-apa kan? Iya nggak Mas? Itu masalah satu cara kita biar untuk orang lain juga percaya dengan kita, dengan hasil karya dan kualitas karya kita.
dengan bagaimana kita memuaskan orang lain dengan karya-karya kita juga, akhirnya kita diterima di seluruh kalangan. Itu yang saya harapkan. Jadi berangkat dari sini, dari dasar ini, kamu bisa mengembangkannya nanti di daerahmu masing-masing. Seperti Ehsan tadi, sekarang udah jadi milioner dia. Dalam belajar kaligrafi cuman pasaran. Kamu jangan meremehkan program-program. Karena Allah itu bisa memberi ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki. Setuju tidak? Dulu itu Mbak Arwani ketika belajar di pesantren Kerapyak Jogja di Mbah Kiai Munawir, itu belajarnya itu jam sekian Mas, baru masuk kelas. Berapa jam sekarang? 1:30 persis. Jam 1:30 itu Mbah Munawir baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 3:30 mendekati subuh. Mbak Arwani udah duduk di bangku jam 11 nungguin gurunya. Hebat toh? Setiap apa yang disampaikan Mbak Arwani, disampaikan Mbak Munawir, ditulis sama Mbak Arwani, dicatat tentang kitab tafsir dan sab'ah, ilmu sab'ah. Beliau itu luar biasa, sab'ahnya sampai khatam. Bahkan cuma satu-satunya santri santrinya Mbah Munawir yang dikasih ijazah kitab sab'ah. Bahkan anak-anaknya Mbah Munawir itu suruh belajar sama Mbah Arwani. Karena khatam beneran. Jadi kalau belajar itu ditulis beneran Mas. Akhirnya jadi kitab apa namanya? Kitabnya Mbah Arwani? Apa Mas? Mas Heru? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Mbak? Kitab Pure Asapah. Dan itu betul-betul menjadi luar biasa. Dipelajari di kalangan-kalangan pesantren dan santri-santri tahfidz. Coba itulah seperti itu. Akhirnya berkah ilmunya kan, sukses jadi guru, sukses jadi waliullah, jadi ulama besar. Ilmunya di mana-mana, bermanfaat kemana. Saya berharap Anda juga begitu. Ilmunya bermanfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang. Sampai nolak-nolak bahasanya. Saya dari tahun 97 saat saya belajar kaligrafi, itu sudah menerima job pesanan kaligrafi itu sampai sekarang nggak pernah berhenti Mas. Itu berkahnya kaligrafi Al-Quran. Saya nggak tahu itu. Teman-teman saya yang pelukis sampai bingung loh. Saya itu kuliah di ISI, ada teman saya juga kuliah di IKJ, lukis jurusan seni rupa murni. Kadang sepi job, minta sama saya, ada job nggak? Ayo sudah bantu-bantu saya bikin motif ornamen. Lukis itu kira-kira banyak nggak yang minta? Lukis foto. Setiap hari ada nggak yang minta? Ada tapi kan nggak mesti. Masuk setiap bulan mesti ono sing ngakon ngelukis. Ada nggak? Tapi kalau kaligrafi, meskipun tulisanmu jelek itu laku nggak? Bikin pulang itu, jangan cuman padepokan ceker ayam, jangan. Padepokan kaligrafi, pesantren kaligrafi, Rauf, misalnya gitu kan. Galeri Heru Art misalnya. Aljian Cui, ojo. Pokoknya intinya pokoknya mulai ya, pulang itu harus langsung bikin Mas. Loh aku ilmunya pas-pasan ya Ustadz, ini gimana? Loh nggak apa-apa, pas-pasan pun nggak masalah gitu kan. Terus saya nanya lagi ya, pelukis-pelukis kaligrafi yang nggak bisa nulis kaligrafi, itu lukisannya kaligrafinya gimana? Welek apa ora menurutmu? Jangan welek kan? Loh dia pede, masuk aku bisa nulis tenanan, orang pede. Cuman kamu hanya nggak punya keberanian saja, mentalmu itu mental kubuk gitu. Ini tak kayak mental baja gue. Mulai kudu langsung gaya karya, gaya galeri, bikin usaha di mana-mana. Makanya tidak heran anak-anak PSKG yang sudah kena racun saya itu pasti pulang itu jadi kontraktor. Banyak itu, ada Heru Katino di Medan. Ya, Facebooknya itu Kation Art atau apa itu. Loh itu miliaran loh Mas. Kesini tuh sudah S1, sudah sarjana. Kemudian dia belajar kaligrafi dari nol, dimatangkan ini. Angkatan berapa itu? 2016 kalau nggak salah. Sampai 2020. Pulang S2, lulus di Stein Kudus ini, terus geber bikin CV. Sekarang proyeknya miliaran. Satu masjid itu 500 juta, 700 juta. Kalah malah saya. Kenapa? Di Medan tuh orang itu rata-rata bikin masjidnya itu luar biasa Mas. Anggarannya itu ditumpah-tumpahin. Di masjid itu walah ya miliaran benar.
Ya bener nggak? Dengan sabda Nabi yang beliau mengatakan bahwa saya ti zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman itu nanti masjid itu dibangun bagus-bagus. Dibangun indah-indah. Dibangun megah-megah, keren-keren, artistik. Terus kira-kira yang dibutuhkan tenaga di akhir zaman siapa saja itu kalau untuk urusan masjid? Kaligrafer, terus arsitek, terus interior, orang sipil. Pelukis masuk nggak? Ya masuk juga. Kan nggak mungkin suruh lukis foto, nggak mungkin tuh. Berarti masuk nanti ke berarti Anda harus belajar 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 ukir, belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan interior dan eksterior. Aku mau pisau apa-apa, tapi buktikan omongan saya ini bener apa orang. Dan itu udah dijalani anak-anak santri kok. Kalau mereka sukses juga aku nggak minta. Ustadz Heru transfer jatah preman. Ini PSKK lagi bangun ini, ayo transfer. Nggak pernah saya minta-minta begitu. Ya kan? Kalau kamu sukses paling saya senang. Ya Allah, alhamdulillah murid saya kayak ya Allah Heru Al-Janjui sukses. Sukses dan kaya raya di Jogja itu. Bikin galeri gede gitu kan. Bojone langsung papat itu kan. Luar biasa gitu. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, jadi nanti dipraktekkan, ya itu yang paling penting. Saya tidak perlu banyak ngomong lah. Kemudian nanti kamu pulang itu praktekkan, bikin galeri. Kalau mau bikin CV gimana? Datang ke notaris, jangan datang ke pasar ayam. Ya toh? Datang ke toko perabotan, itu nggak nyambung mas. Datang ke notaris, notaris di daerahmu pasti banyak ada tulisan notaris itu loh. Ya goblok aja goblok temen aja. Takok wong piye carane gawe CV. Oh di sana notaris, datang itu bayarnya cuma 3 juta. Kalau kamu punya CV kira-kira orang percaya nggak? Kamu pasti ditanya, Rauf ini perorangan apa CV mas? Oh CV pak saya pak. Oh gimana sih pak CV pak? Bayarnya mau 3 juta, saya ini malah lebih murah. Ya kan? CV Rauf misalnya kan? Rauf kaligrafi atau Rauf arsitektur, Rauf art, jancuk. Diane ora usah nggak apa-apa Rauf acuk cuke. Sebagai ana cuk-cuke sebagai. Acuk ngono kan. Bocok ya apa arti aku. Pokoke dikai kuwi ngono misale. Loh kadang nama yang aneh itu malah kadang jadi perhatian banyak orang. Dulu itu PSKK namanya PSK loh mas, mohon maaf ini mas. Tahun 2010 itu datangi sama teman-teman wartawan SCTV. Bilkis masih kecil. Saya ditanya sama wartawan SCTV, loh kok ini namanya memang PSK, nama pesantren ini? Lah iya Pak, emang kenapa Pak? Loh PSK itu kan identik dengan pekerja seks komersial. Dulu kan tahun sekitar 2008, 2009, 2010 itu kan viral ya, nama pelacur-pelacur itu PSK. Sekarang sudah berganti nama jadi PK, kemudian jadi pemandu karaoke dan lain sebagainya. Dulu PSK. Udah saya kasih nama PSK aja udah. Tapi K-nya sudah tobat Pak, udah kebalik. Kan P kan gitu kan. Terus K-nya kan kebalik dong. Ini K-nya sudah tobat. Kalau PSK itu kan pelacur Pak, ya, itu kan pekerja seks komersial. K-nya kan ke sana, artinya kan gini, berarti nafsunya gede, serakah ini. Kalau kita enggak, itu K-nya sudah menutup diri Pak, sudah bertobat. Ketawa dia, wartawan, berarti orang ini memang lucu ini kan, mesti ngono. Ya nak cara ngomong Jawa itu jancuk tenan iki ngene mesti ngono. Tapi akhirnya viral nama PSK itu. Tapi santri-santri itu jeleknya ketika saya kasih kaos PSK ya kan. Ada yang ngeliat, PSK gitu kan. Akhirnya kadang ditutup-tutupi gini. Karena saya kasihan ya sudahlah daripada malu udah tak kasih Ki, akhirnya kan tak lingkari. PSK-nya itu awalnya PSK itu udah nggak berubah itu. PSK itu asli begitu dulu. Tinggal saya lingkari jadi Ki, kemudian saya kasih buntut. Tujuannya apa? Ini filosofis loh. Buntut itu dia adalah menjangkau seluruh dunia dan alam semesta. Ini nanti menebar kemana-mana itu. Makanya moto kita adalah menebarkan virus keindahan kaligrafi dimanapun Aku berharap Anda nantilah termasuk virus-virus itu. Jadilah virus-virus kebaikan yang juga menebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Terus kowe meh beling, meh opes ra urusan, sementing kowe ngelakoni sing apik-apik kan gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, kita istirahat dulu, persiapan sahur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.